Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai machine learning. Di mana machine learning ini khususnya untuk data science itu terbagi menjadi tiga. Ada klasifikasi, ada regresi, dan ada clustering. Nah, di mana machine learning ini dapat dibagi menjadi dua kembali, yaitu supervised dan juga unsupervised. Nah, untuk supervised itu ada klasifikasi dan regresi, sedangkan untuk unsupervised itu ada clustering. Nah, yang membedakan antara keduanya yaitu terletak pada database. Nah, untuk video ini akan dijelaskan mengenai metode AND dan juga memperkenalkan apa yang dinamakan dengan database. Untuk yang pertama, di sini untuk metode AND, kita sebelumnya mengenal apa itu library dari sklearn. Nah, dari library sklearn ini kita mengimport sebuah MLPC classifier untuk klasifikasi ya, untuk melakukan klasifikasi, di mana pada video ini gerbang logika AND dengan X-nya ini adalah 00, kemudian 0,1, 1,0, dan 1,1. Di mana si target dari 0,0 ini adalah 0, target dari 0,1 ini adalah 0, target dari 1,0 ini adalah 0, dan juga target dari 1,1 ini adalah 1. Nah, untuk melakukan training, melatih data dan untuk melakukan klasifikasinya digunakan parameter sebagai berikut perintahnya. Nah, untuk melakukan klasifikasi fit dari data X dan Y ini, dilakukan perintah clf.fit buka kurung X, Y. Maka di sini saat kita melakukan running akan ditampilkan data untuk melakukan menebak prediksi ya, atau memprediksi dari sebuah data atau logika. Seperti tadi, 0,0 itu adalah 0, 0,1 adalah 0, dan seterusnya. Nah, lalu bagaimana perbedaannya dengan yang kedua? Data yang kedua ini hampir sama saja. Tadi yang membedakannya adalah apabila di program pertama itu si nilai atau si data X dan Y-nya itu dituliskan langsung di dalam program atau codingan. Namun untuk program yang kedua ini, si data X dan Y-nya itu terletak pada file atau ya dalam file berformat CSV atau file Excel ya. Nah, untuk kita selain dari sklearn, kita juga mengimport pandas ya untuk menampilkan data dari logika ini. Nah, database-nya ini berasal dari gerbang logika dan membaca dari file, di mana file db-nya ini bernama logika.and.csv. Nama filenya ini sesuaikan dan letakkan pada satu folder yang sama dengan program. Nah, dari data atau dari file ini kita dapat memperoleh database-nya itu dengan cara pandas ini, PD ini sebagai dari library pandas ya, dari library pandas .read _csv. Apabila ininya berformat txt, itu bisa saja, dan di sini read _txt. Kemudian file pdb dengan separatornya adalah koma. Separator di sini maksudnya adalah yang membedakan antara data satu dengan data yang lain. Dalam hal ini, feature 1, feature 2, dan target ya, itu dipisahkan oleh koma tanpa spasi. Dan diikuti dengan datanya ini 0,0 ini tanpa spasi. 0 yang pertama itu adalah feature 1, 0 yang kedua adalah feature 2, dan 0 yang selanjutnya adalah target. Karena tadi 0,0 adalah targetnya 0, 0,1 adalah targetnya 0, dan seterusnya. Sehingga ini data X-nya ini
X ini sebagai data, Y ini sebagai target. Nah, datanya itu tadi kan ada feature 1 dan feature 2. Maka penulisannya sebagai berikut. Ada tulisan U, kemudian petik 1, feature 1, koma, feature 2, dan seterusnya. Nah, di sini koma di sini bukan menandakan pemisah ya, tetapi lebih ke untuk menyebutkan feature 1, feature 2, feature 3, dan seterusnya. Yang lebih eh, yang lebih menjadi pembatas antara feature 1 dan feature 2 terdapat pada separator ini. Separator yang nantinya bisa dituliskan di Excel ya, di file Excel atau file Notepad. Nah, dan juga di sini ya ini bernilai sebagai target. Nah, untuk training dan klasifikasinya menggunakan metode classifier tadi ya, parameternya seperti berikut. Eh, Lalu seperti tadi sama untuk menampilkan atau menunjukkan si nilainya ini adalah dengan menuliskan clf.fit di mana nilai yang ingin diketahuinya adalah dari X dan Y. Perbedaan dengan program tadi hanya pada pemanggilan filenya saja. Untuk video yang pertama itu X dan Y-nya sudah diketahui di dalam program, akan tetapi untuk yang kedua ini si nilai X dan Y-nya itu berupa feature 1, feature 2, dan target itu yang terletak di file lain. Nah, bagaimana untuk eh, file yang ketiga? Nah, sebenarnya ini juga sama, dapat berupa Excel, dapat juga berupa Notepad. Penulisannya sebagai berikut. Tadi separatornya kan koma, tidak menggunakan spasi. Jadi penulisan di Notepad juga seperti berikut. Hanya di perbedaannya letak pada format. Kalau tadi formatnya .csv, kalau sekarang .txt. Itu bisa kita rubah di dalam programnya menjadi .txt. Nah, sedangkan untuk program yang ketiga di sini memanggil eh, nilai sinus yang di feature 1 ini, satu targetnya adalah 0, sekian. Datanya itu sampai dengan 20. Nah, untuk programnya itu kita memanggil file dari sinus.txt. Nah, di sini ada mengimport matplotlib. Jadi kita akan menampilkan sebuah grafik ya, menampilkan sebuah grafik saat kita melakukan running dan juga import NumPy karena di sini terdapat perhitungan atau persoalan matematis. Ini menggunakan metode atau model regresi kan kalau tadi mah berupa klasifikasi, kalau sekarang regresi. Jadi untuk perintah ini juga parameter juga sebagai berikut. Regresi sama dengan ml pr regresor dengan parameternya solver, lbfgs, dan seterusnya. Kemudian apabila kita melakukan running maka akan muncul data sebagai berikut dan akan menampilkan juga grafiknya karena tadi kita memanggil library dari matplotlib.